Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahillazi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana sallallahu wasallam barak alaihi wa ala alihi. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya melimpahkan segala karunia-Nya kepada kita, yang terutama berupa nikmat keimanan, yang mana kita dapat menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian Allah juga anugerahkan kita dengan nikmat Islam yang diawali dengan syahadat tadi, yang terkait erat dengan keimanan. Kemudian Allah juga berikan kita taufik dan hidayahnya untuk melakukan ibadah yang itu merupakan bukti keislaman kita. Di antara yang tentunya paling sering kita ulangi yaitu adalah ibadah sholat 5 waktu. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan dan terlimpahkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan segenap umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir zaman. Amin Allahumma amin. Baik, insya Allah pada hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita Al-Arabiyah Baina Yadaik jilid yang kedua, masih di buku yang pertama, bab ke-5 insya Allah akan kita masuki hari ini. Al-Wahdatu Al-Khamisah tentang al-ilmu wa ta'allum, tentang ilmu dan belajar atau pembelajaran. Oke. Seperti biasa kita akan merojaah terlebih dahulu pelajaran sebelumnya. Tentang at-thariq ilal jami'ah, jalan ke universitas. Baik. Sambil cek absen. Oke, kemarin Mas Karol tidak hadir, tapi apakah sempat merojaah dari rekaman, Mas Karol? Ya, setengahnya. Oke, kalau gitu nggak apa-apa dicoba aja sama Mas Awan. Mas Awan? Mas Awan? Oke, kalau gitu sama saya aja dulu, Mas Karol. Pengen sebagai saik atau rajulul murur nih? Pengen sebagai supir atau polantas? Supir aja. Saya. Baik, tafadhal Ibda. Seperti biasa, baca Arabnya, kemudian terjemahkan baru berganti. Lau samahta, aina taqa'ul jami'ah? Mohon maaf, mau tanya, di manakah letak universitas? Taqa'ul jami'atu gharbal Madinah.
Universitas terletak di barat kota. Kaifa asilu ilaiha min fadlik? Bagaimana saya menuju ke sana? Ittajih gorban ila syari Tariq bin Ziyad. Menujulah ke arah barat, yaitu ke jalan Tariq bin Ziyad. Attajihu Gorban fi syari' Tariq bin Ziyad. Saya akan menuju ke barat ke jalan Tariq bin Ziyad. Inda al-isyarah ad-dawiyah al-thalithah, di lampu lalu lintas yang ketiga atau di lampu merah yang ketiga, in atif yasaron, beloklah ke kiri, fi Tariq Khalid bin Walid, di jalan Tariq bin Walid. Di jalan Khalid bin Walid. An atifu yasaron fi tariq Khalid bin Walid. Saya belok ke kiri di jalan Tariq Khalid bin Walid. Aywa. Inda dawaril awal, di bundaran pertama, irji fi Tariq nafsihi. Kembalilah ke jalan tersebut lagi. Inda dawaril awal arji'u fi tariqi nafsihi. Pada putaran pertama, saya kembali ke jalan nafsihi. Jalan yang sama, jalan yang sama. tadi Khalid bin Walid. Oke. Bin Walid. Inda awal syari ittajih yaminan. Di bagian awal jalan, maksudnya setelah bundaran tadi, ittajih yaminan. Menujulah ke arah kanan. Inda awal syari attajihu yaminan. Ketika jalan awal, saya menuju ke kanan. Tajid saidaliyata inda zawiyah. Maka engkau akan dapati ada sebuah apotik di pojokan. Ajidu saidaliyah inda zawiyah. Saya mendapatkan apotik di pojok kanan, pojok jalan. Istamir, lanjutkan saja. Ba'da mi'atain meter tajid al-mustashfa al-jami'i an yaminik. Dan setelah 200 meter, kau akan dapati rumah sakit universitas di kananmu. Astamiru wa ba'da mi'atain meter ajidul mustashfa al-jami'i an yamini. Saya melanjutkan dan setelah 200 meter saya mendapati rumah sakit kampus di sebelah kanan saya. Al-jami'atu muqabilal mustashfa. Universitas terletak di depan rumah sakit tersebut. Syukron. Terima kasih. Afwan, sama-sama. Barakallahu fikum Mas Karol. Ya, ini jadi pelajaran bagi teman-teman yang mendengarkan rekaman ini, kemudian bahwa sangat bisa dikejar pelajaran yang ketinggalan kalau memang teman-teman punya niat untuk mendengarkan rekaman pelajaran yang tertinggal gitu. Buktinya ini teman kita Mas Karol, meskipun beliau minggu lalu tidak hadir, ternyata beliau bisa kok gitu. Bahkan ya bisa dibilang sempurna lah. Masya Allah. Oke, kita coba kayaknya udah ya pertanyaan kemarin. Kita langsung cepat aja deh biar nggak mepet zuhur nanti. Mulahazah nahwiyah, kita merojah sedikit. Al-mubtada wal khabar. Al-jumlah al-ismiyah laha ruknan. Jumlah ismiyah itu punya dua rukun. Yang pertama ada mubtada, ismun marfu, isim yang marfu, yakunu fi awaliha waliban. Nah, biasanya itu terletak di awal kalimat. Kemudian al-khabar ismun marfu'un
yatimu makna al-jumlah. Khabar isim marfu juga yang menyempurnakan makna kalimat. Makkatun jamilatun. Makkah itu indah. Ana muslimun. Saya seorang muslim. Al-jami'atu wasi'atun. Al-masjidani kabironi. Dua masjid itu besar. Al-faqru muskilatun. Kemiskinan itu muskilah atau problem. Hadza tabibun. Ini seorang dokter. Zainabu tabibatun. Zainab adalah seorang dokter. Dimashku asimatun. Damaskus adalah ibu kota. Qahirah muzdahimah. Kota Kairo macet. Al-masani kasiratun. Pabrik-pabrik banyak. Ya, jadi ini umumnya berupa kata sifat. Umumnya berupa kata sifat khobarnya. Ya, kalau jumlah ismiyah itu didahului oleh jumlah ismiyah ini terdiri dari mubtada dan khobar. Dua-duanya isim yang marfu, tanda marfunya dasarnya adalah domah atau domatain. Nah, adapun jumlah fi'liyah itu yang diawali dengan fi'il. Sudah sempat kita bahas juga sebelumnya. Oke, kita lanjutkan saja. Min muduni al-alam al-kubra. Ya, di antara kota-kota besar dunia. Mbak Sofia? Mbak Sofia? Nah, Ustaz. Taib, ikra'i wa tarjimi faqratil ula. Bismillahirrahmanirrahim. Tokyo asimatul Yaban. Tokyo ibu kota Jepang. Wa yablughu adadu sakaniha nahwa 10 malayina syahsin. Jumlah penduduknya mencapai 10 juta orang. Di Tokyo makorul imbaratur. Di Tokyo tempat apa Ustaz? Kekaisaran, Embrotur. Wal hukumah. Wal hukumah hukum Pemerintahan. dan pemerintahan. Wa fihal masarifu wasyarikatu. Dan di dalamnya bank-bank dan perusahaan-perusahaan. Wa taktsuru fi Tokyo al-imaratul aliyatun. Dan banyak di Tokyo banyak bangunan-bangunan yang tinggi. Wa qad unsyiat madinatu Tokyo sanah alfan arba'mi'ah wa khamsu wa sab'un. Ya. Miladi. Unsyiat dibangun Ustaz. Iya, bisa dibangun, didirikan. Dan telah dibangun kota telah dibangun di Tokyo pada tahun 1475 Masehi. Tuwajihu Tokyo muskilatin katsiratan. Tokyo menghadapi permasalahan yang banyak. Mithlu al-izdiham wat talawuth waz-zilazil. Seperti izdiham kemacetan dan polusi dan gempa bumi. Taif, jazakillah khairul jaza. Ukhtina Sofia. Nastamir li faqrah tsaniyah. Ukhtina Ratih Rahayu. Tafadhal ikra'i wa tarjimi. Nah, Ustaz. Al-Qahiratu asimatu Misra. Qahirah ibu kota Mesir. Wa akbaru muduniha. Dan dia kota yang paling besar. Taqa'u ala nahrin Nil. Terletak di sungai Nil. Wa yabalughu adadu sukaniha nahwa 8 malayyin syahsin.
dan jumlah penduduknya mencapai sekitar 8 juta orang. Fi Madinatil Qahirati katsirun minal athar. Di kota Qahirah banyak sekali jejak peninggalan. Wal maktabatil ammah dan perpustakaan dunia. Wa tushtaharu bi annaha Madinatul Madin dan dengannya terkenal negara menara. Likathrati masajidiha. Dia mempunyai banyak masjid. Wa min tilkal masajid, dan dari masjid-masjid itu Masjid Amr bin As, wa Masjidu Ahmad bin Tulun, wa Masjidu Sultani Hasan, wa Masjidu Muhammad Ali, wa Masjidul Azhar. Wa qad asbahal ana Jami'atul Islamiyah kabiratan, dan sungguh sekarang dia telah menjadi universitas Islam terbesar. Universitas Islam besar. Yadarusu fihal lughatal arabiyyati wal ulumal islamiyyata tullabun min kulli duwalil alam. Mahasiswa belajar di dalamnya bahasa Arab dan ilmu-ilmu Islam dari setiap negara di dunia. Jazakillah khairal jaza li ukhtina Ratih. Tadi beberapa sempat ini al-maktabati al-amati itu artinya perpustakaan umum. Amah umum. Al-maktabat al-amah perpustakaan umum. Public library. Madinatul Ma'azin, nah itu kota menara. Tadi diterjemahkan negara atau negeri menara. Kayak itu aja. Biasa aja sih, mungkin mbaknya tahu sebenarnya, cuma ya mungkin lagi kurang fokus. Gak apa-apa, biasa kok. Oke, kita lanjutkan paragraf ketiga. Mas Awan? Ya, Namsat. Baik, Iqra faqrah as-salisah summa tarjim. Ya, bismillah. New York akbaru madinati fi wilayah Muttahidatil Amerika. New York, ibu kota New York, ibu kota besar New York di wilayah Amerika, berada di Amerika. Wa yujadu fiha maqarul ummah muttahidah. Dan yujadu dan bergabung di dalamnya, terdapat di dalamnya Muqarrun Ummah Muttahidah, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Ustaz. Iya. Nah, Masarifu wal Sarikah, dan Masarif dan bank ya, Ustaz. Ayo, saya. Dan bank dan perusahaan-perusahaan. Bank-bank dan perusahaan-perusahaan. Ya belugu adadu sukani New York nahwa 7 miliun Sakson. Dan penduduk New York nahwa sekitar ya, Ustaz ya. Ya belugu mencapai nahwa sekitar. Penduduk New York mencapai sekitar 7 miliun Sakson. 7
8 miliar Sabah, jiwa. Sabah. Sabah 7 ya? Iya, 7. 7 miliar 7 jiwa. juta. 7 juta. 7 juta jiwa. Waqad hajaro ilaiha annasu min kulli duwalil alami lil amal. Dan sungguh manusia keluar dari Hijrah kepadanya, berpindah. Untuk bekerja. Wa talabil ilmi, untuk menuntut ilmu. Taksuru fi New York natihatu as-sahab. Di New York banyak gedung-gedung tinggi. Wa tuwajihu madinatu muskilatin kasiratin. Dan di sana banyak permasalahan yang besar. Misalnya al-fakir, kemiskinan, wajarimah, kejahatan ya, Ustaz. Kejahatan dan muhaddirat dan narkoba. Baik, jazakallah khairal jaza, kawan. Ya, tadi di awal ada sedikit yang kurang tepat. New York Akbaru Madinah. New York adalah kota terbesar di Al-Wilayat Al-Muttahidah Al-Amrikiyah. Jadi bukan ibu kota. Kalau ibu kota itu Asimah. Akbaru Madinah, kota terbesar. Kemudian yujadu fiha maqarrun. Padanya terdapat makarun. Makarun tempat. Al-Muttahidah PBB. Masyarif wa syarikat ya belum ada sukaniha New York. Oke. Waqad hajaro ilaiha, dan telah berpindah padanya atau telah bertransmigrasi kepadanya manusia mingkuli duali al-alam. Nah, itu tadi ketinggalan dari setiap negara-negara di dunia, dari segala negara-negara di dunia untuk bekerja dan menuntut ilmu. Natihat as-samawiyah, ya bisa gedung yang tinggi atau gedung pencakar langit. Tuwajihu al-madinatu muskilatin katsiratin. Tadi diterjemahkan masalah yang besar. Padahal tidak ada kata kabiroh. Tuwajihu menghadapi kota Al-Madinah, ketika ada alif lam, Al-Madinah itu sudah menunjukkan kota yang dimaksud. Jadi walaupun di situ tidak disebutkan kota New York misalnya, maka kita boleh menerjemahkan kota New York menghadapi masalah-masalah yang banyak. Banyak ya. Katsirah banyak. Ya. Kalau sebelumnya kita berbicara misalnya di paragraf 2 tentang Al-Qahirah. Nah, kemudian di dalam ada Al-Madinah misalnya, Al-Madinah di dalam paragraf 2. Kebetulan nggak ada si Al-Madinah lagi, yang ada alif lamnya. Coba yang di paragraf pertama. Nggak ada juga. Nah, hanya di paragraf terakhir ini. Karena kita sudah bicara di paragraf ketiga ini tentang New York, maka ketika ada kata Al-Madinah, maka yang dimaksud adalah sudah spesifik. Kota ini adalah kota New York. Itu ditunjukkan oleh alif lam ini. Tuwajihu al-Madinatu muskilatin katsiratan. Kota
tersebut atau kota itu secara bahasa yang ada alnya bisa diterjemahkan itu atau tersebut, kota tersebut atau kota itu menghadapi masalah-masalah yang banyak. Nah, namun karena tadi alif lam itu sudah menjelaskan juga New York, maka boleh diterjemahkan kota New York menghadapi masalah-masalah yang banyak seperti kemiskinan, kejahatan, dan narkoba. Oke, kita lanjutkan. Terlempar. Terlempar karena koneksi. Oke, satu kaidah nahwu lagi di bab ini. Mulahadzah nahwiyah, aqsamu al-fi'il. Al-fi'lu salah satu aqsamin. Fi'il ada 3 jenis. Madin yufidu husul syai' fi madi ay qabla zamani takallum. Fi'il madi itu menunjukkan husul syai' diperolehnya atau terjadinya sesuatu fil madi pada masa lampau. Ay qabla zaman at-takallum. Sebelum masa berbicara. Ya, contohnya ini al-madi roja'a, telah kembali. Istamarra, telah melanjutkan, telah meneruskan. Istama'a, telah mendengarkan. In atofa, telah berbelok. Ittajaha, telah menuju atau mengarah. Syariba, telah minum. Qara'a, telah membaca. Kemudian yang kedua mudhari, wa yufidu husulu syai' fil hal, menunjukkan diperolehnya sesuatu atau terjadinya sesuatu fil hali, sekarang. Au al-istiqbal, atau di masa depan. Ai fi zamani takallum, di masa berbicara sekarang ini. Au ba'dahu, atau setelah masa berbicara. Nah, contohnya yarji'u, sedang kembali atau akan kembali. Nah, jadi teman-teman bisa menerjemahkannya untuk sekarang boleh atau akan datang. Ditambahkan akan juga boleh ketika menerjemahkan fi'il mudhari. Sedang atau akan kembali. Yastamiru, sedang melanjutkan, sedang terus, atau akan meneruskan atau akan terus. Yastami'u, sedang mendengarkan atau akan mendengarkan. Yan'atifu, sedang belok atau akan belok. Yatajihu, sedang mengarah atau akan mengarah atau akan menuju. Yashrobu, sedang minum atau akan minum. Yaqra'u, sedang membaca atau akan membaca. Amr. Wa yufidu talabu husulu syai', menunjukkan talabu husulu syai', meminta husulu syai', diperolehnya sesuatu, meminta terjadinya sesuatu fil mustaqbal, di masa depan. Ai ba'da zaman at-takallum, atau setelah masa berbicara. Ya, jadi meminta sesuatu untuk terjadi, untuk dilakukan di kemudian hari, di masa depan, atau ya nanti-nantilah, nggak harus masa depan yang jauh gitu. Setelah 1 menit kemudian atau 2 menit kemudian ya juga sudah mustakbal gitu. Yang jelas dia setelah masa berbicara gitu. Namanya juga perintah, otomatis kan diimplementasikannya, dilaksanakannya kemudian. Intinya madi itu kata kerja lampau, mudhari itu kata kerja sekarang dan akan datang, amar itu perintah. Irji, kembalilah. Istamir, teruslah atau ya lanjutkanlah. Istami, dengarkanlah. Inatif, beloklah. Ittajih, menujulah atau mengarahlah. Ishrob, minumlah. Iqra, bacalah. Nah, ini beberapa mufradat Al-Quran. Irji ila rabbik, kayaknya ada di Al-Qurannya. Kalau ini
fastami banyak. Ittajaha yatajihu ada nggak ya? Kulu washrabu, makan dan minumlah. Iqra, Iqra surah Al-Alaq yang pertama kali turun, perintah Iqra. Justru di awal kata yang turun di dalam Al-Quran Iqra. Kan surah Al-Alaq yang turun, dan di awalnya surah Al-Alaq itu ayat pertamanya adalah kata Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ya, saya katakan meskipun kita tidak secara langsung belajar mufradat, ya, kosakatanya Al-Quran, tapi harapan saya dari kita belajar kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik ini, ya teman-teman mulai mempunyai banyak pengetahuan kosakata gitu, yang mana ketika baca Al-Quran harapan saya teman-teman bisa mulai paham gitu tanpa melihat terjemahannya. Nah, akan lebih bermanfaat lagi, akan lebih membantu lagi kalau sambil disambung gitu teman-teman, membaca satu kalimat misalnya itu setengahnya udah tahu nih artinya, setengahnya udah tahu, tinggal nggak apa-apa ya udah lihat aja gitu terjemahannya setengahnya lagi, jadi sempurna pemahaman teman-teman gitu. Nanti ketika mengulangi membaca Al-Quran yang kedua, yang ketiga, itu insya Allah sudah bisa tahu semua artinya gitu. Ya tentu bertahap sih, ada yang mungkin kita sempat ingat, kemudian ketika di putaran selanjutnya lupa lagi, itu wajar. Dan saya pun belum 100% bisa menerjemahkan Al-Quran tanpa melihat versi terjemahannya seperti itu. Ya kita berproses untuk terus belajar. Oke. Nah ini tentang imla kita singgung sedikit. Yuwafiqu al-maktub al-mantuq. Nah umumnya yang maktub, yang tertulis itu yuwafiqu, menyesuaikan atau sesuai dengan al-mantuq, yang diucapkan. Illa, kecuali, nah, ada pengecualiannya, antara tulisan sama yang dibaca itu sesuai, kecuali fi mawadi qalilah, di beberapa tempat yang sedikit. Illa fi mawadi, kecuali pada mawadi, tempat-tempat qalilah, sedikit, yang sedikit. Misal waw amr. Nah waw amr itu nggak dibaca. Kemudian wa alifi waw al jamaah, jalasu, wa lam syamsyiyah, at-tayyibat. Nah tidak dibaca lam, tidak dibaca al-tayyibat, at-tayyibat. Wa hamzah al-wasal, misal waktub. Nah hamzah wasalnya itu tidak dibaca, alifnya itu tidak dibaca. Tidak wa uktub, tapi waktub. Wal hamzah fi kalimati ibn. Kalau disambung biasanya Muhammad ibni Abdillah, Muhammadi dibni. Jadi alifnya itu, hamzahnya itu tidak dibaca. Muhammadin nib, ini Abdillah. Oke, itu pengetahuan saja. Oke, kita masuki bab yang ke-5, al-wahdatu al-khamisah, bab yang kelima tentang al-ilmu wa ta'allum, tentang ilmu dan belajar. Judulnya al-iltihaku bil jami'ah, melanjutkan ke universitas atau masuk universitas. Haza hiwar baina Mubarak wa Salim, percakapan antara Mubarak dan Salim. Ya teman-teman, kita sama-sama sambil ingat, nanti
kita jawab pertanyaan. Zurtuka amsi fil bait. Zurtuka, saya mengunjungimu kemarin di rumah. Nah, ini kita fleksibel saja dalam menerjemahkan fi'il madhi kayak zurtu ini, saya secara bahasa saya telah mengunjungimu. Tapi kita nggak mesti selalu gunakan kata telahnya itu, karena apalagi ada amsinya kemarin, itu sudah jelas telah gitu. Nggak mungkin saya akan mengunjungimu kemarin atau saya sedang mengunjungimu kemarin, itu tidak tepat gitu di dalam bahasa Arab. Meskipun di dalam bahasa Inggris kan ada kolaborasi antar beberapa ini gitu, ada beberapa gabungan tensis. Oke, namun di dalam bahasa Arab yang madi ya madi gitu, modori ya madi, modori ya modori. Zurtuka amsi, saya mengunjungimu. Zurtu, saya mengunjungi. Kak, kamu, saya mengunjungimu. Amsi, kemarin. Fil baiti, di rumah. Walam ajiduka, dan saya tidak mendapatimu. Walam ajiduka, dan saya tidak mendapatimu. Zahabtu ma'a ibni Tariq ilal jami'ah. Saya pergi bersama anakku Tariq ke universitas. Zahabtu, saya pergi, ma'a, bersama, ibni, anak saya, ma'abni, bersama anak saya Tariq ilal jami'ah. Tariq nama orang di sini, Tariq nama anaknya, Salim, ke universitas. Liyuqaddima awraqahu, untuk mengajukan. Liyuqaddim, untuk mengajukan atau untuk mendaftarkan. Nah, li-nya jangan ditinggal. Li ini untuk mengajukan atau mendaftarkan awraqahu. Waraq itu dasarnya daun. Waraq daun, kemudian warok juga diterjemahkan kertas, warokoh. Nah, awraq kalau untuk istilah ininya dokumen. Liyuqaddima awraqahu, dokumen-dokumen atau berkas-berkasnya. Awraq ini bentuk jamaknya, dokumen-dokumen atau berkas-berkas, kertas-kertas. Hu, dianya Tariq. Berkas-berkasnya maksudnya Tariq. Ila, ke kuliati, kuliah fakultas, al-handasah, teknik, fakultas teknik. Zahabtu ma'a ibni Tariq ilal jami'ah, saya pergi bersama anak saya Tariq ke universitas. Liyuqaddima awraqahu ila kuliyatil handasah, untuk mendaftarkan, untuk mengajukan dokumen-dokumen, berkas-berkasnya ke fakultas teknik. Sayuqbalu Tariqu fi kulliyatil handasah insyaallah. Tariq akan diterima di fakultas teknik insyaallah. Nah, menerjemahkannya, dahulu kita bahasa Indonesia itu yang didahulukan adalah subjek pelaku. Maka dahulukan ketika menerjemahkan bahasa Indonesia, Tariq baru akan diterima. Sayuqbalu, akan diterima fi kulliyatil handasah, di fakultas teknik insyaallah jika Allah menghendaki. Fatakdiruhu, fa kalau secara bahasa artinya maka. Tapi untuk kalimat ini secara bahasa Indonesia kalau diterjemahkan maka kurang pas. Maka nilainya mumtaz. Mumtaz itu istimewa fi tsanawiyah. Oke, kita bahas fa-nya dulu. Nah, makanya saya coba ajari teman-teman menerjemahkan gimana versi tekstualnya, gimana yang enak didengar di bahasa Indonesia gitu. Jadi tidak semua selalu kita terjemahkan tekstual gitu. Makanya tadi fatakdiruhu, maka nilainya itu nggak enak didengar di bahasa Indonesia. Maka fa-nya bisa kita tinggal, nggak diterjemahin. Nilainya mumtaz, istimewa,
fi as-sanawiyah. Nah, as-sanawiyah di Saudi itu tingkat SMA maksudnya. Di tingkat SMA. Karena di Saudi itu ibtidaiyah sama SD, setara SD kalau di Indonesia. Nah, tapi di Saudi itu tingkat SMP itu bukan seperti kita di Indonesia madrasah tsanawiyah. Di Saudi itu madrasah al-mutawassithah, pertengahan, mutawassit. Al-madrasah al-mutawassithah, bukan al-madrasah ats-tsanawiyah. Nah, ats-tsanawiyah itu SMA. Madrasah ats-tsanawiyah itu SMA. Jadi teman-teman, yaitu pengetahuan yang perlu dipahami bahwa ats-tsanawiyah di buku-buku terbitan Arab Saudi khususnya itu maksudnya SMA, bukan setingkat SMP. Ya, walaupun di Indonesia kita pakai istilahnya madrasah tsanawiyah itu setara dengan SMP. Sedangkan madrasah aliyah itu tidak ada istilah itu di Arab Saudi. Kalau tingkat universitas langsung saja marhalah jami'i, tingkat universitas. Adapun sekolah tinggi saja itu biasanya pakai kuliah saja, kuliah. Kalau universitasnya jami'ah. Ya karena logikanya kan sekolah tinggi itu yang paling basic gitu. Kalau dia sudah terdiri dari banyak fakultas, baru dia bisa jadi universitas gitu. Makanya kuliah itu bisa juga diterjemahkan sekolah tinggi. Sebelumnya ada bahasan kuliatil mu'alimat, maka saya terjemahkan sekolah tinggi keguruan. Nah gitu. Kalau ini fakultas umum, itu fakultas teknik, kita ketahui karena dia bilang ke universitas, mengajukannya ke fakultas teknik, jelas itu. Ini fakultas di dalam universitas. Nah, adapun yang kayak kuliatul mu'alimat kemarin, yaitu sepertinya memang khusus sekolah tinggi keguruan. Oke, kita lanjutkan. Ya, jadi dalam menerjemahkan juga memang butuh wawasan gitu. Kita nggak bisa mutlak hanya tekstual saja. Apalagi kalau orang nggak belajar dari orang yang pernah tinggal di Arab Saudi atau yang pernah belajar dari orang yang benar-benar paham culture atau budayanya Arab Saudi, nerjemahin sanawiyah dikirain setara SMP gitu. Nah, makanya memang perlu nggak bisa sembarangan belajar, kita sekedar baca kitab gitu tanpa guru yang memang pernah belajar dari gurunya juga yang tahu kondisi dari penulis kitab. Penulis kitab ini orang Arab Saudi, ya alhamdulillah saya mengetahui itu gitu. Dan dulu juga memang di UIN Malang itu banyak alumni Arab Saudi yang pernah berkuliah di King Saud University ini. Pengarang kitab ini dari King Saud University di ibu kotanya Arab Saudi, di Riyadh. Itu banyak alumni sana yang akhirnya mengajar di UIN Malang, tempat saya belajar dulu sebelum ke Madinah. Ya, jadi saya belajar kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik ini di Malang dulu sebelum ke Madinah. Karena ketika di Madinah tidak lagi masuk Ma'had Lughoh, alhamdulillah langsung S1. Hal qaddama ibnuka awraqahu ila kulliyati tib. Apakah anakmu, kita dahulukan lagi subjeknya, anakmu telah mendaftarkan atau telah mengajukan awraqahu, dokumen-dokumennya ke Fakultas Kedokteran. Apakah anakmu telah mengajukan dokumen-dokumennya ke Fakultas Kedokteran? La lam yuqaddim awraqahu ila kulliyati tib. Tidak. Dia belum. Nah, ini dianya juga mustatir, tersembunyi. Hu-nya tidak ada. Namun kita usahakan paham yuqaddimu ini adalah basic, dia laki-laki tanpa disebutkan
adahu atau namanya, yang dimaksud adalah dia laki-laki. La, tidak. Lam yuqaddim, dia belum mengajukan berkas-berkasnya ke fakultas kedokteran, atau tidak mengajukan berkas-berkasnya ke fakultas kedokteran. Innahu la yarghabu fi dirasati tib. Sesungguhnya dia tidak ingin belajar kedokteran. Innahu la yarghabu fi dirasati tib. Sesungguhnya dia tidak ingin belajar kedokteran. La yarghabu fi dirasati tib. Dia tidak ingin belajar kedokteran. Laqad hassala 'ala taqdir mumtaz fi ulum at-tabi'iyah. Dia telah memperoleh nilai istimewa di ilmu-ilmu alam. Laqad hassala 'ala taqdir mumtaz fi ulum at-tabi'iyah. Laqad hassala, benar-benar dia telah memperoleh takdir nilai mumtaz istimewa fi ulum at-tabi'iyah, pada ilmu-ilmu alam. Ya, jurusan IPA. Hadza sahih, ini benar. Lakinnahu yarghabu fi al-iltihaq bi qismi al-lughah al-arabiyyah. Ini benar, akan tetapi dia ingin melanjutkan di jurusan bahasa Arab. Walakinnahu, akan tetapi dia yarghabu, ingin, fi iltihaq, melanjutkan, bi qismi, bi itu bisa diterjemahkan juga di jurusan al-lughah al-arabiyyah, bahasa Arab. Ahmadu yuhibbu dirasata al-lughata al-arabiyyah. Ahmad menyukai mempelajari bahasa Arab. Nih kita sambil ingat-ingat, karena tadi saya sudah lihat-lihat soalnya. Torik itu anaknya Salim. Torik anaknya Salim. Ahmad ini anaknya Mubarak. Ahmad anaknya Mubarak. Torik ini daftarnya ke Fakultas Teknik. Ahmad daftarnya ke Fakultas Bahasa Arab, ke jurusan Bahasa Arab. La ajaba fi zalik. Ya, tidak mengherankan hal itu, atau hal itu tidak mengherankan. Gak apa-apa dibalik-balik, kita menyesuaikan dengan bahasa Indonesia, ya, tujuan bahasa terjemahan kita. Fal arabiyatu, nah ini juga kalau diterjemahkan maka bahasa Arab itu kurang pas. Al-arabiyatu lughatul Quran, bahasa Arab itu bahasa Al-Quranul Karim. Walakin hal sayuqbalu fi qismil lughatil arabiyyah, akan tetapi, walakin hal, apakah sayuqbalu, akan diterima, apakah dia akan diterima di qismi, jurusan bahasa Arab al-lughatul arabiyyah. Qabaltu amida. Qabaltu, saya telah menemui. Qabaltu amida kulliyatil adab. Saya telah menemui amid dekan. Amid dekan. Kuliah fakultas adab. Fakultas adab. Wa darasa awraqahu. Dan mempelajari berkas-berkas dokumen-dokumennya. Wa wafaqa ala qabulihi. Dan menyetujui ala qabulihi, atas penerimaannya. Qabaltu amida kuliyatil adab. Saya telah menemui, qabala itu menemui. Nah, jadi beda dengan yang enggak ada alifnya tadi. Sayuqbalu itu akan diterima. Nah, kalau qabala yang ada alifnya ini qabala, qabiltu, qabaltu ini saya telah menemui. Amida dekan kuliyatil adab, fakultas adab. Wa darasa awraqahu, dan amid maksudnya yang telah mempelajari, dekan itu telah mempelajari awraqahu, berkas-berkasnya. Hu-nya ini kembali ke anaknya tadi, si Ahmad. Kalau yang darosa yang mempelajari, ini ke amid. Itu kembalinya beda loh antar ini, antar kata. Yang pertama yang darosa kembali ke amid, awraqahu, hu-nya kembali ke Ahmad. Wa wafaqa, dan menyetujui. Wa wafaqa, dia menyetujui, dianya kembali ke amid.
ala qabulihi, atas penerimaannya. Nya-nya kembali lagi ke Ahmad. Waffaqahullah fi dirasati al-lughah al-arabiyyah. Semoga Allah memberinya taufik dalam mempelajari bahasa Arab. Syukron, terima kasih. Syukron lak, terima kasih bagimu. Syukron lak, terima kasih bagimu. Wa waffaqallah ibnaka, semoga Allah memberi taufik anakmu fi dirasati, dalam mempelajari, dalam belajar al-handasah, teknik aidon juga. Oke, alhamdulillah. Oke, saya minta yang belum praktik hari ini ada Mbak Muniroh sama Mbak Umu. Bisa open mic? Oke, Mbak Umu. Mbak Umu, kalau belum bisa boleh tulis di chat. Oke, kayaknya belum bisa. Mbak Novia dulu deh kalau gitu. Oke. Terserah nih siapa yang mau jadi Mubarak, siapa yang mau jadi Salim. Nah, Mubarak. Oke, berarti Mbak Muniroh sebagai Mubarak dan Mbak Novia sebagai Salim. Tafadhol, Ibda. Zurtuka amsi fil baiti walam ajidka. Saya mengunjungimu kemarin di rumah dan saya tidak Dabtu ma'abni Tariq ila jami'ah liyuqaddima awraqahu ila kulliyatil handasah. Aku pergi bersama anakku Tariq di universitas untuk mendaftarkan berkas-berkasnya di Fakultas Teknik. Saya kubaru Tariq fi kulliyatil handasah. Tariq akan diterima di Fakultas Teknik. Insya Allah, jika Allah menghendaki. Takdiruhu mumtaz, nilainya istimewa fita nawiyah di tingkat SMA. Hal qaddama banuka awraqahu ila kulliyatit tibbi. Apakah anakmu mendaftarkan berkas-berkasnya di Fakultas Kedokteran? Lah, tidak. Lam yuqaddim awraqahu ila kulliyatit tib. Dia tidak mengajukan dokumen-dokumennya ke Fakultas Kedokteran. Innahu la yarghabu fi dirasati tib. Sesungguhnya dia tidak ingin belajar kedokteran. La yarghabu fi dirasati tibbi. Laqad hasala ala taqdir mumtaz fil ulumi tabi'iyah. Tidak ingin belajar kedokteran padahal dia telah memperoleh mu'allam. Hadza sahih, ini benar. Walakinahu yarghabu fil iltihaqi bi qismil lughatil arabiyyah. Tetapi dia ingin melanjutkan ke jurusan bahasa Arab. Ahmad yuhibbu dirasatal arabiyyah. Ahmad menyukai mempelajari bahasa Arab. La ajaba fi dzalik. Nggak heran sih. Fal Arabiyyah lughatul Qur'anil Karim. Soalnya bahasa Arab itu bahasa Al-Qur'an yang mulia. Walakin hal sayuqbalu fi qismil lughatil Arabiyyah. Akan tetapi apakah dia akan diterima di jurusan bahasa Arab? Qabaltu Amid kulliyatil adab. Saya telah menemui dekan Fakultas Adab. Wadarusa awraqahu, dan dia telah mempelajari dokumen-dokumennya. Wawafaqa ala qabuli, dan dia telah menyetujui dokumen-dokumennya. Waffaqahullah fi dirasatil lughatil arabiyyah. Semoga Allah memberinya taufik dalam mempelajari bahasa Arab. Syukran laka. Terima kasih bagimu. Waffaqallahu binaka fi dirasatil handasah aidan. Dan semoga Allah memberi anakmu taufik dalam belajar teknik juga. Oke, jazakumullah khairal jaza li ukhtina Munirah wa li ukhtina Novia.
Taib, Nastamir, kita lanjutkan dulu. Saya takut waktunya nggak cukup. Nanti aja kita jawab soal, kalau ada waktu kita kembali insya Allah. Masih ada nahwu, kemudian ada teks, ada nahwu lagi. Jadi masih ada 3 macam. Sedangkan kita udah jam 11. Min jawazimi al-mudhari. Di antara jawazim al-mudhari yang menjazamkan fi'il mudhari. Jazm itu ditandai dengan sukun. Yujzamu al-fi'lu al-mudhari, dijazamkan fi'il mudhari, kata kerja yang sekarang atau yang akan datang, idza sabaqathu adatu min adawatil jazm, jika didahului oleh adatun min adawat al-jazm, huruf-huruf jazm. Misal lam nafiyah, lam yang menafikan, kayak tadi lam yuqaddam, lam yuqaddam. Nah, itu menafikan, dia tidak mengajukan, dia tidak mendaftar. Wa la nahiyah. Nah, la nahiyah, la tagdob, hadis Nabi, la tagdob. Nah, la tagdob itu kan mbaknya sukun di belakangnya, la tagdob. Ini contoh, la tashrob, la tashrob. Oke, jadi nafiyah itu menafikan, adapun nahiyah itu larangan. Nah, kalau la yang nafiyah, la yang menafikan, yang tidak itu biasa. La ta'kulu misalnya, dia tidak makan, itu yang tidak nafiyah. La yang menafikan. Ini lam yang nafiyah. Oke, kalau la nafiyah itu harokatnya tetap, umumnya domah tetap. Wa min alamati jazmi al-mudhari as-sukun. Nah, di antara alamat tandanya jazm fi'il mudhari itu sukun. Itu yang paling basic. Kalau rofa itu domah atau domatain. Kalau jar itu kasroh atau kasrotain. Kalau nasab atau mansub itu fathah atau fathatain. Nah, kalau jazm ini alamat dasarnya, tanda dasarnya itu jazm. Sukun, as-sukun. Lam ajidka. Saya, lam ini memang untuk membedakannya lam dengan la, itu biasanya lam ini memang digunakan untuk belum. Terjemahannya biasanya belum. Kalau la itu benar-benar nafiyah, benar-benar menafikan, yang harokatnya tetap domah, tetap marfu. Nah, kalau lam ini yang menafikan, itu umumnya diterjemahkan belum sih. Biasanya. Lam ajidka. Tapi ya kayak tadi, memang ada yang kurang cocok diterjemahkan belum. Tapi yang nggak masalah, saya sampaikan saja, kadang lam itu diterjemahkan belum. Adapun kalau la yang nafiyah itu yang benar-benar tidak gitu. Lam ajidka. Saya belum mendapatimu, atau saya tidak mendapatimu. Lam yuqaddim awraqahu. Dia belum mengajukan berkas-berkasnya, atau dia tidak mengajukan berkas-berkasnya. Lam yumaris Sa'idun ar-riyadata. Sa'id belum membiasakan berolahraga. Sa'id belum membiasakan berolahraga, atau Sa'id tidak membiasakan berolahraga. Lam tatanawal Zainabu ad-dawa. Zainab belum minum obat. Zainab tidak minum obat. Lam yangkus waznuha. Beratnya, dia perempuan, waznuha, dia perempuan, beratnya belum berkurang. Waznuha lam yangkus, beratnya tidak berkurang atau belum berkurang.
La ta'kul khubzan abyada. Nah, kalau ini nahiyah, larangan. La ta'kul, jangan makan roti putih. La tashrab haliban, jangan minum susu. La tabta'id yauma sabati an akhika, jangan jauh-jauh hari Sabtu dari saudara laki-lakimu. La tatanawal dawaan kathiran, jangan banyak-banyak minum obat. La tusafir, jangan lakukan safar yaumal jumu'ati, jangan lakukan safar di hari Jumat. Baik, ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Oke. Ustadz, Betul. maksudnya la tabta'id yauma sabat itu apa, Ustadz? Nggak tahu anak kalau dari segi maknanya juga apa yang dimaksud penulis nih. La tabta'id yauma sabat an akhika. Wallahu a'lam ya. Kenapa kok ini penulis pengarang kitab buat jangan jauh-jauh dari saudaramu hari Sabtu? Wallahu a'lam. Nggak ada, setahuannya sih kalau di Arab nggak ada peristiwa khusus sih untuk hari Sabtu gitu. Kenapa? Wallahu a'lam, ana nggak paham nih kenapa larangan ini. Baik, Ustadz, syukran. Afwan. Oke, kita lanjutkan. Masih ada satu teks dan kaidah nahwu lagi. At-ta'limu bainal madi wal hadir. Pembelajaran antara masa lalu dan sekarang, al-hadir. Pembelajaran antara masa lalu dan sekarang. Hunaka ikhtilafatun katsiratun. Ada perbedaan yang banyak baina ta'lim fil madi wa ta'lim fil hadir, antara pengajaran atau pembelajaran pada masa lalu dan pengajaran atau pembelajaran di zaman sekarang. Wa min tilkal ikhtilafat, dan di antara perbedaan itu anna furasa ta'lim kanat qalilatan fil madi. Dan wa min tilkal ikhtilafat, dan di antara perbedaan itu, tilka itu, nah iya muter-muter nerjemahinnya, dan min di antara atau dari, dan dari atau di antara. Terjemahkan ikhtilafatnya dulu baru tilka gitu ke bahasa Indonesianya. Dan di antara perbedaan-perbedaan itu anna furasa ta'lim, bahwasanya furoso itu kesempatan. Bentuk mufradnya fursoh, furos ini jamaknya. Kesempatan belajar, kanat qalilah, kanat dulu sedikit. Dulu itu sedikit, fil madi. Kanat qalilah fil madi. Sedikit di masa lalu. Nah, kalau sudah ada madinya, kanatnya dulu, kanatnya boleh tidak diterjemahkan. Sedikit di masa lalu. Ya terserah teman-teman lah gimana menerjemahkannya. Yang jelas kanat dan madi ini menunjukkan dahulu, sedikit. Haitsu kana yaltahiqu bil madaris tulabun qalilun. Di mana dulu, haitsu di mana atau yang mana, karena dulu yaltahiqu melanjutkan di sekolah-sekolah atau ke sekolah-sekolah, tulabun qalilun, sedikit mahasiswa atau sedikit pelajar, sedikit siswa. Hum fil ghalib, mereka, fil ghalib pada umumnya, abna'u al-aghniya,
anak-anak orang kaya, abna'u al-agniya, anak-anak orang kaya, wasukanul mudun, dan penduduk kota, wasukanul mudun, dan penduduk kota. Amal yaum, adapun hari ini, adapun sekarang, faqad asbahat ta'limu haqqan likulli muwatin. Adapun hari ini belajar atau pembelajaran telah menjadi, faqad asbaha telah menjadi, belajar telah menjadi haqqan, hak likulli muwatin, bagi setiap penduduk. Fa kathura adadu atulab, maka banyak jumlah pelajar, adadu tulab, wa intasyaratil madaris, dan tersebarlah sekolah-sekolah, fi kulli makanin, di setiap tempat, wasya'a al-qaul, dan sya'a juga seperti intasyara, bisa tersebar, dan tersebar perkataan at-ta'lim kalma'i wal hawa, belajar atau pembelajaran itu seperti air dan udara. Nah, at-ta'lim kalma'i wal hawa, pembelajaran atau belajar itu seperti air dan hawa yang menjadi hak semua orang gitu. Kalau nggak ada air dan udara, akan kesulitan. Ya udah jadi kayak kebutuhan pokok gitu belajar sekarang. Karena tulabul ilmi, dulu penuntut ilmu atau penuntut ilmu, fil madi. Nah, ada kana, ada fil madi lagi nih. Penuntut ilmu dulu yusafiruna, mereka melakukan safar atau melakukan perjalanan, min baladin ila baladin, dari satu negara ke negara yang lain, li talabil ilmi, untuk menuntut ilmu. Wa kanu yuwajihuna, dan dulu mereka yuwajihuna, menghadapi, fi safarihim katsiran minat ta'ab. Wa kanu yuwajihuna fi safarihim, dan dulu mereka menghadapi, fi safarihim, di perjalanan mereka, fi safarihim, di perjalanan mereka, katsiran minat ta'ab, banyak dari kelelahan yang banyak. Fakanu yarkabuna al-jamal, dulu mereka mengendarai, yarkabun, mengendarai, fakanu, dulu mereka mengendarai al-jamal, onta, ayaman wa ashhuran, beberapa hari dan beberapa bulan. Amal yaum, adapun sekarang, hari ini, fal madaris wal jami'at katsiratun, sekolah-sekolah dan universitas-universitas banyak. Fi kulli madinatin wa qaryatin takriban, di setiap kota dan desa, takriban, kira-kira. Haitsu yazhabu at-talibu ilal madrasatihi, di mana mahasiswa atau pelajar pergi ke sekolahnya, au jami'atihi bisayarah, atau universitasnya dengan mobil, au sayran alal aqdam, atau berjalan kaki. Haitsu yazhabu talib ila madrasatihi, di mana seorang pelajar atau mahasiswa pergi ke sekolahnya atau universitasnya, bisayarah, dengan mobil, au sayran alal aqdam, atau berjalan kaki. Wa min nahiyatil ukhra, dan dari sisi lain, wa min nahiyatil ukhra, dari sisi lain, yastati'u talibu ay yata'allam, dari sisi lain mahasiswa atau siswa mampu, yastati', mampu, ay yata'allam, belajar, wa huwa fi baitihi, dan dia di rumahnya, ala tariqi asyabbakah ad-dauliyah, melalui jalan atau melalui media asyabbakah ad-dauliyah. Ini secara bahasa, syabbakah itu bisa diterjemahkan juga jendela, ad-dauliyah itu global atau internasional, jendela internasional. Namun maksudnya antoriki asyabbakah ad-dauliyah ini internet. Asyabbakah ad-dauliyah ini internet. Wa huwa fi baitihi, dan dia di rumahnya, antoriki, melalui, asyabbakah dauliyah, melalui internet. Min ikhtilafati aidon, dan di antara perbedaan-perbedaan juga, annal muallima kana la yatlubu ajron, anna al muallima, bahwasanya
Al-muallim pengajar, guru, karena dulu la yatlubu tidak meminta ajron, tidak meminta upah ala amalihi fil madi atas pekerjaannya di masa lalu. La yatlubu ajron tidak meminta, tidak menuntut upah ala amalihi atas pekerjaannya fil madi di masa lalu. Li'annahu kana yatlubu al ajra minallah, karena dulu yatlubu dia meminta al ajra balasan atau upah minallah dari Allah. Wa kana hadafu talibi talabal ilmi, dan dulu tujuan penuntut ilmu itu adalah untuk talabal ilmi, menuntut ilmu, memang menuntut ilmu. Amma yaum, adapun hari ini, faqad ikhtalafal amr. Adapun hari ini faqad ikhtalafal amr. Perkaranya telah berbeda. Al-amr itu perkara atau urusan, perkaranya al di sini nya atau itu, bisa perkara tersebut atau perkara itu atau perkaranya ikhtalafa, berbeda. Fal muallimu yatlubu, maka tidak harus diterjemahkan, makanya al muallimu yatlubu, seorang guru meminta katsiran minal ajr, banyak upah yang banyak, katsiran minal ajr, upah yang banyak. Wa talibu yufakkiru fi syahadah, dan pelajar atau mahasiswa yufakiru memikirkan fi syahadah, tentang ijazah qoblal ilmi, sebelum ilmu. Li'annaha, karena dia ijazah maksudnya haknya kembali ke syahadah, wasilatun perantara, silatun ilal amali perantara untuk bekerja. Oke, yang belum praktik hari ini Mbak Umu Uzaifah. Nah, Ustaz. Oke, silakan diterjemahkan paragraf yang pertama sampai kalma wal hawa. Hunaka tilafatu katsiratun. Di sana terdapat perbedaan yang banyak, masalah yang banyak. Bainat ta'alimi fil madi, pada pembelajaran di masa lalu, wa ta'allimu fil hadiri, dan pembelajaran di zaman sekarang. Wa min tilkal ikhtilafati, dan di antara perbedaan tersebut, anna furasat ta'limi, banyaknya kesempatan untuk belajar, kanat qalilatan fil madi, yang dulu sangat sedikit, haitsu kana yaltahiqu bil madarisi, di mana dulu yaltahiqu melanjutkan, di mana dulu atau masuk, bisa juga masuk tidak sekolah. ada. Jadi yang bisa melanjutkan sekolah atau yang bisa masuk sekolah, Di mana dulu yang bisa melanjutkan sekolah adalah bil madarisi tullabun qaliluna, sangat sedikit pelajar. Hum fil ghalibi, pada umumnya, abnaul aghniyai wasukanu muduni, anak-anak orang kaya dan penduduk kota. Amal yauma faqad asbahat ta'limu haqqan likulli muwatinin. Maka belajar telah menjadi hak bagi setiap penduduk. Maka surah adadut tulabi, maka dengan semakin bertambahnya jumlah pelajar,
Wantasyarotil madarisi yang tersebar di sekolah-sekolah fi kulli makanin di setiap tempat. Wasya'al qawlu dan tersebar perkataan. At-ta'limu kalma'i wal hawa'i. Pembelajaran itu seperti air dan udara. Baik, jazakillah khairul jaza Mbak Ummu Huzaifah. Kita lanjutkan ke Mas Karol. Mas Karol. Tarjim min kana tullab ila sayran alal aqdam. Baik, ibda. Karena teman-teman ini ataupun para penuntut ilmu pada dahulu kala mereka berjalan di dari satu negeri ke negeri yang lain untuk menuntut ilmu, dan mereka Yuwajihuna menghadapi. Ya, mereka di dalam perjalanan menghadapi banyak kelelahan. Ya, tahap kelelahan. Mereka mengendarai unta-unta ayaman berhari-hari dan berbulan-bulan. Ya. Amal yauma fal mudarrisu. Adapun sekarang banyak para al-mudaris, pengajar. Madaris ini sekolah-sekolahnya. Sekolah-sekolah, bukan al-madaris, bukan madaris. Banyak sekolah-sekolah dan universitas di setiap kota dan desa tentunya. Murid, para pelajar pergi ke sekolahnya atau kampus atau kuliahnya dengan berkendaraan atau sayuran atau berjalan kaki. Baik. Jazakumullah khairul jaza fi akhirah. Thumma nastamir li al-fatrah al-akhirah. Natlub min ukhtina Sofiyah. Wamin nahiyatin ukhra, dan dari sisi lain yastati utolibu ayyata'alam, siswa dapat bisa belajar wa huwa fi baitihi an tariqi syabakatid dawliyah, ia bisa belajar di dalam rumah atas melalui internet. Minal ikhtilafati aidan, dan bentuk perbedaan yang lainnya, annal muallima kana la yatlubu ajran ala amalihi fil madi. Muallim, guru dahulu tidak meminta ajran balasan atas ilmunya. Li'annahu kana yatlubu al-ajra minallah, karena dahulu ia hanya meminta balasan dari Allah. Wa kana hadafut talibi talabal ilmi, dahulu tujuan penuntut ilmu itu adalah untuk menuntut ilmu. Amal yaum, adapun sekarang faqad ikhtalafal amru, perkara itu telah berbeda. Fal muallimu yatlubu katsiran minal ajr,
pengajar itu meminta balasan yang sangat banyak. Wat-talibu yufakkiru fi syahadati qabla al-ilmi. Dan penuntut ilmu berpikir dalam ijazah. Ayo, saya. Ijazah sebelum ilmu. Li'annaha wasilatun ilal amal. Karena ijazah adalah perantara wasilah apa, Ustaz? Ya, perantara atau media juga bisa. Perantara untuk bekerja. Baik, jazakillah khairal jaza li ukhtina Sofia. Ya, ini artikelnya lumayan moderat lah, pertengahan. Dia nggak cuma mengkritik para guru, tapi juga para siswa atau pelajarnya juga dikritik gitu. Yang mana guru di sini cari upah gitu, kemudian siswanya nyari syahadah gitu, nyari sertifikat atau ijazah. Ya, yang di kampus-kampus cara webinar pada tanya ada sertifikatnya nggak gitu. Padahal yang nggak terlalu kepake juga sertifikatnya. Yang lebih penting ilmunya. Nah, termasuk juga pembelajaran kita ini di kegiatan Arabic kelasnya PPI Malaysia. Saya harapkan teman-teman juga tidak hanya mengharapkan sertifikatnya nanti di akhir, tapi fokuslah ke ilmunya gitu. Teman-teman bisa apa enggak gitu dengan ilmu yang sudah kita lewati. Jangan sampai kita selesai 16 bab, teman-teman ternyata lupa 8 bab yang paling awal, pelajaran 8 bab terawal. Kita tidak inginkan yang seperti itu. Oke, ini bagian terakhir sebelum kita tutup. Al-mudhaf wal mudhaf ilaih. Mudhaf dan mudhaf ilaih. Ini bahasan tentang nahwu. Temanya mudhaf ilaih. Yudafu al-ism ila ism akhar. Disandarkan suatu isim ke isim yang lain. Fa yasiran kasyai wahid. Fa yasiran, maka keduanya itu menjadi sesuatu yang satu. Kasyai'in, seperti sesuatu, al-wahid, yang satu. Wa yusamma al-awwalu mudhafan, disebut yang pertama itu mudhaf. Wa yusamma ats-tsani mudhafan ilaihi, dan yang kedua mudhafan ilaihi, yang disandarkan kepadanya. Mudhaf yang disandarkan, yang kedua mudhaf ilaih, yang disandarkan padanya. Wa mudhafun ilaihi majrurun daiman. Nah, mudhaf ilaih yang disandarkan padanya, yang kedua itu majrurun. Majrur selalu, majrur jar atau khafat, itu tanda paling basicnya, paling dasarnya tadi sudah saya sebutkan, kasroh atau kasrotain. Oke, kita masuk ke contoh. Furasut ta'limi. Nah, kesempatan belajar. Kesempatan belajar. Ini dua, ada kesempatan, ada belajar. Tapi disandarkan, digabungkan, ini jadi satu. Ini mudhaf ilaih. Ini yang disandarkan, ini yang disandarkan kepadanya. Kesempatan itu yang disandarkan kepada ta'lim. Kesempatan belajar, kasih rotun. Furasut ta'limi. Nah, mudhaf ilaih yang disandarkan padanya, yang merah-merah ini kasroh. Majrurun daiman. Ya, selalu majrur, selalu jar, selalu kasroh atau kasrotain. Itu tanda paling dasarnya. Furasu at-ta'limi katsiratun. Kesempatan belajar itu banyak. Nah, furasut ta'limi, ini fokusnya. Furasut ta'limi. Mudhaf ilaih kasroh. Yaltahiku abna'u al-agniya bil madarisi. Melanjutkan, oke. Abna'ul agniya'i, anak-anak orang kaya, abna'ul agniya. Mudhafnya abna, agniyanya mudhaf ilaih, anak-anak orang kaya melanjutkan di sekolah-sekolah atau masuk sekolah-sekolah. Ada dutullabi, jumlah pelajar, kasiron, banyak, jumlah pelajar. Intasyara at-ta'limu fi kulli makanin. Pelajaran tersebar fi kulli makanin, di kulli makanin, di setiap tempat, kulli makanin. Oke, ini mudhaf ilaih, setiap tempat. Tulabul ilmi, nah, para penuntut ilmu, tulabul ilmi, mudhaf ilaih, yusafiruna katsiran, banyak melakukan safar, perjalanan.
Safaro Sa'idun. Sa'id melakukan safar li talabil ilmi, untuk talabil ilmi, untuk menuntut ilmu. Ta'alamtu an tariqi asy-syabbakah ad-dauliyah. Ta'alamtu, saya belajar, an melalui tariqi syabbakati, media internet, syabakati dauliyati. Karena hadafu at-talibi. Karena dulu hadafu talibi, tujuan mahasiswa, tujuan pelajar, al-ilma, adalah ilmu. Talabul ilmi, menuntut ilmu, faridatun, menuntut ilmu adalah suatu kewajiban. Abdullahi talibun, hamba Allah talibun, seorang pelajar. Abdullah talibun. Kemudian juga yang kayak dua orang sebelumnya pernah kita pelajari. Misalnya Aba Abdillah, tapi kalau nama orang itu kadang dia nggak kasroh karena dia hukumnya beda, hukum alam. Nama orang itu hukum alam, tapi itu juga masuk mudhaf ilaih. Nah itu. Tapi ini pelajaran terakhir kita pada hari ini. Apakah ada hal yang ingin ditanyakan teman-teman sebelum kita tutup? Ustadz, Ya, tafadhol. Kulli makan ini sepertinya beda dari yang mudhaf ilaih yang lain. Kalau yang dimaksud bedanya karena ini kulli makannya kasroh, itu karena ada fi di depannya, ada huruf jar. Jadi yang kulinya ini dia kasroh itu karena fi. Nah ini mudhaf itu mudhafnya fleksibel sih, mudhaf ini yang di depan, yang awal. Nah yusama al awalu mudhafan, yang awal, furosu, abna'u. Nah tapi dia ketika terletak di agak belakang seperti ini, li talabil ilmi, maka dia kasroh. Nah ini toriki, di depannya ada huruf jar, an toriki. Oke, jadi wajar ada yang kasroh gitu. Nggak dipakein alif lam kayak yang lain ya, Ustaz? Kullu ini huruf apa ya istilahnya? Iya, nggak mesti sih. Karena memang pasangannya, kalaupun dia domah juga kullu makanin, memang nggak biasanya nggak pakai ini sih, nggak pakai alif lam. Syukran, Ustaz. Iya, bahasa Arab memang ini selain juga dia kaidah tertentu, juga ada samai atau simai istilahnya. Jadi ada kadang pengecualian itu yang dia berdasarkan sering didengarnya itu berbeda gitu. Khusus untuk case-case tertentu ada pengecualian. Nah, zorof kata Mbak Huzaifah. Syukran, Ustaz. Oke, zorof keterangan, ada zorof zaman, keterangan waktu, ada zorof makan, keterangan tempat. Berarti makanannya itu nggak pakai alif lam ya, Ustaz? Iya, ini nggak mesti. Karena emang seperti ini sih. Kalau kulu nggak cocok emang ketemu al. Kulu al makan nggak cocok, emang ya udah pasangannya seperti itu. Makanya pokoknya kaidahnya kalau dia nggak pakai alif lam maka dia boleh tanwin. Makanya dia nggak kasroh aja. Gitu. Tapi emang kebanyakan sih pakai alif lam. Kalau untuk mudhaf ilaih.
Ya, yang penting teman-teman paham lah, ini kayak ada untuk mudhof ilaih ini kayak ada dua kata yang digabungkan seperti itu. Kayak sekolahnya Ahmad, sekolah Ahmad misalnya, Madrasatu Ahmad. Nah, kalau secara teori harusnya Ahmadin, tapi di nahwu itu alam itu nama orang itu kadang dia nggak ini dikecualikan. Jadi bisa jadi tetap Madrasatu Ahmadu. Itu. Yang jelas dua kata itu yang digabungkan jadi satu, sebenarnya sifatnya jadi satu. Oke. Cukup kayaknya ya. Baik, kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.